Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, annyeonghaseyo, konnichiwa, hola, namaste, bonjour, ni hao, salam. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Aulia, kelas 9A dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Kali ini saya akan membahas tentang aliran seni lukis. Pengertian aliran seni lukis. Aliran seni lukis adalah sebuah aturan atau acuan yang digunakan oleh pelukis untuk membuat karya seni rupa dalam bentuk lukisan. Aliran seni lukis juga bisa disebut sebagai gaya lukisan yang perkembangannya bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk faktor sosial dan budaya. Selanjutnya ada macam-macam aliran seni lukis: surrealisme, romantisme, plural painting, realisme, budding cut, ekspresionisme, kubisme, fauvisme, neo-impresionisme, dan naturalisme. Aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran dalam seni lukis yang menampilkan karya lukis dengan nuansa nyata seperti dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel tertentu. Sejarah aliran realisme. Aliran karya seni realisme ini sebenarnya sudah ada pada abad ke-2400 sebelum Masehi yang telah ditemukan di kota Lothal, India. Aliran ini menjadi sangat terkenal pada gerakan kebudayaan yang berada di negara Prancis. Pada pertengahan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap aliran romantisme yang telah mengakar di negara itu. Gerakan kebudayaan ini berhubungan sangat erat dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan demokrasi. Ciri-ciri aliran realisme. Yang pertama, banyak melukis objek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dilukiskan apa adanya. Dan yang ketiga, antara objek satu dengan objek lainnya terlihat menyatu. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia di masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, inscenologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah. Leonardo lebih masyhur sebagai seorang pelukis. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Lukisan Mona Lisa, atau dalam bahasa Prancis La Gioconda, merupakan salah satu hasil karya dari Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan tersebut saat ini menjadi hak milik pemerintah negara Prancis dan disimpan di Museum Musée du Louvre di Paris. Lukisan selanjutnya, Perjamuan Terakhir de la Supper, adalah sebuah lukisan mural abad ke-15 akhir oleh Leonardo da Vinci yang disimpan di ruang makan konvent Santa Maria del Grazie in Milan. Karya ini diduga telah dimulai sekitar tahun 1495 sampai 1496 dan dipesankan sebagai bagian dari rencana renovasi gereja dan bangunan konvennya oleh penyokong Leonardo, Ludovico Sforza, dan Adipati Milan. Aliran selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Adalah aliran yang memberikan kebebasan berekspresi bagi pelukis dalam melakukan perubahan bentuk dan warna terhadap objek yang dilukis. Aliran ini melukiskan sesuatu berdasarkan ungkapan, emosi, atau perasaan dari seseorang. Sejarah aliran ekspresionisme. Gerakan aliran ekspresionisme berlangsung dari sekitar 1905
hingga 1920 dan menyebar ke seluruh Eropa bahkan dunia. Pengaruhnya akan terasa sepanjang sisa abad ini dalam seni Jerman. Istilah ekspresionisme diperkirakan diciptakan pada tahun 1910 oleh sejarawan seni Ceko, Antoine Matejek, yang bermaksud untuk menunjukkan karya yang tampak kebalikan dari aliran impresionisme. Para impresionis berusaha untuk mengekspresikan keindahan alam dan wujud manusia melalui lukisannya. Para ekspresionis justru hanya berusaha untuk mengekspresikan dunia yang diingat dan dirasakan oleh mereka. Ciri-ciri aliran ekspresionisme. Yang pertama, tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. Kedua, satuan kuas dan berani, tidak malu-malu dan ekspresif. Tiga, teknik menggambar yang tanpa naif namun tetap memiliki komposisi yang apik. 4. Mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. 5. Menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. 6. Menolak ideologi modern yang berlebihan dan memberikan imbas semakin tidak manusia. 7. Mencemaskan keorisinalitasan seni terhadap imitasi alam. Edvard Munch adalah pelukis aliran ekspresionisme berkebangsaan Norwegia. Gambarannya terhadap kesengsaraan atau penderitaan sangat memengaruhi perkembangan ekspresionisme di Jerman pada awal abad ke-20. Ia juga seniman yang dikenal selalu mengangkat isu-isu kematian yang berhubungan dengan penyakit kronis, pembebasan stigma seksual, dan aspirasi religius. Dia mengungkapkan wacana tersebut melalui karya-karyanya yang semi abstrak, subjek misterius, dan warna simbolis yang intens. Karya lukis Edvard Munch yang berasal dari Norwegia, The Scream, yang berarti jeritan. Lukisan ini menggambarkan seseorang yang mengalami kecemasan eksistensial dengan background cakrawala senja berwarna merah akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Menurut beberapa pengamat, objek lukis orang yang menjerit tersebut adalah sang pelukis itu sendiri yang reaktif terhadap perubahan kondisi alam dan menutup kedua telinganya akibat mendengar jeritan alam. Melancholy adalah lukisan karya seniman Norwegia Edvard Munch. Munch melukis berbagai versi karya ekspresionisme dengan cat minyak di atas kanvas selama periode 1891 sampai 1893. Lukisan itu menggambarkan seorang pria dengan kepala bersandar di tangannya dalam suasana hati yang termenung di tepi garis pantai. Beberapa karya dari pelukis di Indonesia. Lukisan pemandangan Priangan oleh Abdullah Suryo Subroto di tahun 1935. Barong Dance oleh Avandi Kusuma. Lukisan wanita tahun 1971 dan lukisan sesajen karya Agus Jaya. Lukisan dalam sinar bulan karya Basuki Abdullah merupakan lukisan realisme. Lukisan ini adalah Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno, merupakan istri dari Bapak Presiden Soekarno. Lukisan terakhir adalah Putri Hijau, karya Delsi Syamsuna. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Special thanks to Mr. Eko Hadi Prasetyo SPD. See you next time. Kamsahamnida.